diterima pada saat ini. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu laporan-laporan. Untuk laporan kami persilahkan kepada Bapak Pak Hasan Effendi. Berarti. Selamat malam untuk Bapak-Bapak sekalian. Kami mau melaporkan dari pemasukan simpan pinjam bulan September, bulan Agustus kemarin, yaitu totalnya 32.000, ditambah pemasukan untuk bulan ini 367.000. Jadi totalnya semua 372.000. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melaporkan dari seksi pembangunan untuk saldo bulan Agustus itu 2 juta. Saldo bulan Juli 2.341, ditambah iuran bulan Agustus 185, jadinya 2.526.500 rupiah. Lalu untuk membayar wifi bulan Agustus itu 50.000, jadi total saldo bulan Agustus 2.476.500 rupiah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk KSRT saldo bulan Juli 927.000 rupiah. Iuran warga bulan Agustus 380.000 rupiah. Pemasukan 1.307.000 rupiah. Untuk pengeluarannya pajak pos 10.000, pajak listrik ya. Konsumsi Bapak Wahyu 200.000, wifi 55.000, jadi pengeluarannya 265.000 rupiah. Jadi saldo sampai dengan bulan Agustus 1.042.000 rupiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktu yang diberikan pada saya dari si perlengkapan sampai bulan kemarin itu saldonya 675.500. Kemudian bulan Agustus itu ada masukan dari RT1 yaitu RT-nya Mas Adi. Itu waktu tirakatan pinjam kursi yang seng itu ada masukan 50.000. Jadi total kas perlengkapan sampai hari ini 725.500. 725.500. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi untuk laporan bulan kemarin. Pemasukan hari ini 90.000 rupiah. Jadi saldo kemarin 2.019.000 rupiah. Jadi total 2.109.000 rupiah, dikurangi pengeluaran Agustus kemarin 1 juta rupiah. Jadi total bulan ini
1.109.000 rupiah. 1.109.000 rupiah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sosial saldo bulan Agustus 1.083.000. Kemudian untuk pengeluaran sosial untuk bulan Agustus ada 2 orang, satu untuk Mas Andi, yang kedua istri daripada Mas Rian yang opnam di Triharsi. Kemudian untuk saldo bulan Agustus tinggal 783.000. Untuk sementara pemasukan pemasukan malam ini ada 165.000. Jadi total semuanya ada 900. Belum tahu saya total, Mbak. Nanti mungkin ada tambahan lagi. Jadi sementara malam ini ada pemasukan 165.000. Terima kasih. Nah ini sebelumnya malah saya umumkan. Biasanya kalau untuk pertemuan ini yang bening. Ini untuk kalau soundnya ditambah belakang itu. 7 meter ini paling. Terima kasih atas waktunya. Mohon izin Pak Ketua Parkir, Bapak Muhammad Ansori. Mohon izin saya. Ini kemarin kita rapat dengan ketua dan berdarah-darah sampai tidak bisa jalan. Ini saya buat dari Mei, Juni, Juli, Agustus, Pak. Bapak sudah menerima tadi dibagikan kan? Nah ini pemasukan yang rutin seperti itu. Ini kalau yang dari luar kan Mas Bondi itu biasanya 4 bulan sekali, ada 3 bulan, kemarin bayar 4 kali. Tapi September belum masuk. Nah ini pengeluaran Pak. Jadi Bapak bisa membaca di sini, mungkin bersih-bersih itu biasa. Itu kalau ada tangga bambu itu yang di depan itu, karena mau naik, buat naik ini sedikit aja sudah bingung mencari tangga di mana. Kontribusi 17-an, bayar internet. Nah ini kabel 2 kali 7 meter, ini Pak Jujut 7 meter 2 kali itu satu set, itu untuk kalau ada acara, supaya kita tidak bingung nyambung gitu. Ini cuma mempermudah aja. Nah ini kalau ini saldo 1,3, ini di malam hari ini kira-kira 500-an. Jadi kira-kira 1,8. Jadi akhir tahun nanti bisa mencapai 2 juta. Hanya dulu pernah dibicarakan untuk Taman Merak, yaitu sebenarnya RT ya, hanya posnya aja. Mbok iyo beli stand mic. Sebabnya apa? Ya ini tidak di kadang-kadang keseripan aja kita bingung kalau tidak di Purnadi, di tempat Raja Wali. Itu pun sok tidak ketemu yang punya, menunggu. Ini dulu sudah ada usulan memang. Nanti kapan-kapan kita lagi. Skop kecilnya Taman Lerak, tapi gedenya tetap di bawah ke lembaga ke-RT-an. Nanti bisa diskusi dengan Mas Jujut nih. Saya kira dari Taman Lerak seperti itu hanya sekilas info nih.
kemarin hujan yang luar biasa itu masih pembukaan, jadi belum rutin. Itu memang luar biasa. Ini saya perhatikan meludak talangnya. Mungkin di rumah bapak-bapak juga begitu. Nanti kapan-kapan bareng-bareng Mas Jujur bisa direncanakan pembersihan talang. Karena sudah 6 bulan ya. Saya kemarin pas deres sekali itu melihat ini betul. Keduanya ini memang saya sudah usul ke waktu itu yang borong. Saya minta 2 corong. Tapi waktu itu Pak dicoba dulu aja Pak, kita lihat. Wah, tapi kalau sudah dilihat sekian tahun, 2 tahun, banyak beludaknya. Kalau pas peak, jadi hujannya tinggi. Iya. Saya kira itu dari saya. Selain talang, gini, saluran. Mohon, karena lama tidak utek-utek, nanti hujan lagi yang sedemikian, nanti bingung. Alhamdulillah yang kemarin di pertigaan ini yang kita dedel itu bagus, jadi masih di bawah terus. Tapi sesudah Pak Panggah ke barat sudah di jalan, karena semua talang kan memang di jalan. Saya kira itu, mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang mau lapor lagi? Oh Pak Andi, monggo Pak. Nanti habis ini panitia HUT aja. Selamat malam, ini dari seksi hadir ingin melaporkan untuk malam hari ini. Untuk saldo awalnya sebesar Rp683.500. Kemudian pemasukan malam hari ini sebesar Rp30.000. Dan untuk pembelian hadiah hadir sebesar Rp19.500, sehingga saldo bulan ini menjadi Rp694.000. Kemudian sekalian saya umumkan untuk hasil pengundian yang sudah dilakukan pada Bapak Bayu dan Pak Marjo juga Pak Amsori, yaitu nomor 33. Dan yang nomor kedua yaitu nomor 21. Dan yang ketiga yaitu nomor 15. Saya ulang, nomor 33, lalu nomor 21, dan nomor 15. Terima kasih. Ayo, diambil sekalian. Terima kasih Pak Andi selaku si hadiah hadir. Untuk terima kasih untuk hadir pada malam hari ini yang beruntung nomor 33, 21 dan 15. Untuk kesempatan berikutnya monggo Mas Taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini kami akan melaporkan hasil dari kegiatan 17 Sandi RT 01 RW 25.
pertama akan saya bacakan macam kegiatannya. Yang pertama, kerja bakti pengecatan jalan dan pemasangan umbul-umbul yang terselenggara pada hari Minggu 28 Juli. Waktunya jam setengah 8 sampai jam 11 malam. Dan kegiatan kedua adalah jalan sehat diselenggarakan pada Minggu 11 Agustus 2024, waktu setengah 7 sampai jam 11 siang. Start finish di Taman Lerak. Kegiatan ketiga adalah bacaan di hari Jumat 16 Agustus pukul 4 sore sampai setengah 6 di Taman Lerak juga. Dan terakhir kegiatan malam renungan di hari yang sama Jumat 16 Agustus 2024 waktu jam 19.30 sampai jam 10:30 di Taman Lerak. Dan yang kedua akan saya bacakan laporan keuangannya. Yang pertama adalah penerimaan. 1 kas RT Rp1.500.000, 2 kas jimpitan 1 juta, 3 kas tabungan tahunan 1 juta, 4 kas parkir Taman Lerak 1 juta, dan iuran warga totalnya Rp3.050.000, serta donatur dari Pak Winato Rp500.000, jadi totalnya Rp8.050.000. Dan pengeluarannya adalah 1 pembelian cat dan kuas 190, laundry bendera 30, beli raffia 12.500, konsumsi rapat 121.000, MMT 270.000, untuk pembelian doorprize 372.000, untuk Solo Urgent 350, snack jalan sehat 1.330.000, untuk kopiah merah putih untuk panitia Rp61.000, air mineral dan gelas cup untuk jalan sehat 76.000, konsumsi malam renungan Rp4.900.000, untuk tumpeng 150, untuk pembelian hadiah anak-anak 100.000, serta untuk fotokopi dan lain-lain di kesekretarian 33.000. Jadi totalnya Rp7.995.500. Jadi sisa saldonya Rp54.500. Demikian laporan peringatan HUT RT yang ke-75 RT 01 RW 25 untuk sisa dananya tadi Rp54.500. Dan Pak RT minta izin untuk membubarkan panitia. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sisanya dimasukkan di mana, monggo. Terima kasih Mas Taufik selaku Ketua Panitia HUT RI yang ke-79 telah menyampaikan laporan. Dan ini ada sisa dana 54.500. Kita masukkan ke kas aja ya. Kas. Oh, hari besar ya di Pak Badrun. Ya. Sisanya diserahkan ke Pak Badrun. Maka dengan ini Panitia HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun 2024 kami bubarkan. Terima kasih.
Iya, terima kasih. Kita lanjutkan acara berikutnya. Ini kami sampaikan bahwa Kelurahan Mojosongo atau Mojosongo pada umumnya ini pada tanggal 16 sampai 21 September akan mengadakan kegiatan Merti Desa. Nah ini salah satunya itu warga dimohon untuk berpartisipasi dan warga kita di RT 01 RW 25 itu sudah ada yang berpartisipasi. Terima kasih Pak Kusman yang telah ikut berpartisipasi di dalam kegiatan Merti Desa Kelurahan Mojosongo. Tanggal 16 sampai 21 September. Ji, basar nih Pak Kusman nih. Nanti cerita aja, jadi supaya warga sini pas Basar nih di lapangan Mojosongo nih. Itu basar berupa basar dan mungkin hiburan-hiburan yang lain seperti pasar malam kalau nggak salah. Itu di lapangan Kelurahan Mojosongo sebelah utara SD. Biasanya ditutup dengan wayangan. Oh, Monggo Pak Gusman mau sedikit informasi biar warga nanti juga bisa tilik-tilik stand di sana sekaligus membantu untuk ini memeriahkan. Ya, terima kasih Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin di grup saya buka itu Mas Jujut nge-share itu pendaftaran basar itu, terus saya tanya sama Mas Jujut, nah formulirnya gimana Mas Jujut? Langsung aja ngisi, nanti ditimbuk oleh Pak RW. Nah, setelah itu saya ke tempatnya Pak Parno, Pak RW. Di sana saya suruh ngisi pakai formulir itu. Nanti saya langsung ke kelurahan, numpuk itu ke tempatnya Mbak Kiki. Tapi saya numpuk itu Mbak Kiki, nanti ada penjelasan lain Mbak Kiki. Nanti menyusul Pak. Nanti lewat RW. Oh ya udah gitu aja. Nah, antara lain itu tadi ada kolomnya yang dijual apa. Gitu. Jadi kolomnya jualnya ABC itu. Kalau apa saya satu jenis bakso itu bakso kuah yang saya dalam itu. Ya, sementara untuk saya melihat tahun yang kemarin itu kok RW 25 tidak ada gitu loh. Kemarin tahun ini tidak ada. Yang tahun depan itu. Terus saya ya sudah ngisi ya. Itu daripada untuk kegiatan itu aja informasi. Nah, dari Mbak Kikinya belum dikasih keterangan syarat-syaratnya apa membayar apa belum. Nanti lewat Pak RW. Nah. Asal apa enggak apa-apa. Nanti yang ngatur sana. Umpamanya bakso kuah, ada yang bakso pentol apa itu. Kalau saya mau jualan bakso kuah ya ACC semua. Oh, enggak apa-apa. Enggak masalah. Jadi bebas, tidak seperti di Arsopuro. Apa itu ya, itu kan lain-lain. Kalau ini ada teh, ada kopi, ada jadi tidak boleh sama. Itu saya tahu gitu. Tapi selama itu ya belum ada. Nanti penjelasan sama Pak RW. Terima kasih. Belum Pak.
Oh, anu toh, saya toh. Nanti saya kasih bakso kuah yang istimewa, Pak. Jadi 10.000. Iya. Itu nanti ada urat, ada telur, ada hati, ada itu. Iya. Sama koyor, sama itu. Ya, maksud saya gini, Pak Di. Nanti mbok menawa saya dari Basar itu terus ada orang yang menawani apa, kan itu. Tujuan saya gitu. Tapi saya rasa saya utamakan. Itu. Nanti kalau mau rasa kan otomatis kalau ada yang punya tempat Mas, nah, kerjasama lah itu. Inti saya itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Kusman telah berpartisipasi mewakili warga RT 01 di tingkat RW untuk mengikuti Basar Merti Desa pada tanggal 16 sampai 21 September. Sama berikutnya kami mohon maaf, ini kemarin rencana memang kami mau menginventarisasi kursi-kursi yang rusak atau apa itu belum terlaksana, sekaligus nanti menurut Pak Hadianto tentang menyambut musim hujan, yaitu mungkin talang dan saluran-saluran, nanti sekaligus kita kerja baktikan ke sana. Kita nunggu waktu yang tepat dan baik nanti untuk kerja bakti bersama. Jadi untuk berikutnya Pak Khalid ya, arisan. Oh iya. Oh iya, kita selani untuk lain-lain ya, monggo Pak Jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan hanya ada beberapa yang akan saya sampaikan. Antara lain ini dari grup RW yang nantinya akan saya bacakan di sini, dan untuk kemudian nanti akan saya share ke grup karena ini pengumuman baru saja ya. Terkait dengan pendataan, Pak. Halo warga Kota Surakarta, pada bulan September, Oktober sampai dengan Oktober 2024 akan dilakukan update bumi dan bangunan pada 51 kelurahan di Kota Surakarta. Update ini penting dilakukan untuk memastikan keakuratan data properti kita. Selain itu, akan didata kendaraan bermotor, listrik, persampahan, dan data terkait. Petugas pendataan adalah dasawisma di masing-masing RT. Masyarakat diharapkan dukungan dan menyediakan dokumen yang diperlukan berupa 1. KTP, 2. SPPT PBB, ketiga STNK, dan membutuhkan informasi yang tepat dan akurat. Mari kita sukseskan update data bumi bangunan Kota Surakarta 2024 untuk membangun Kota Surakarta lebih baik. Ya, antara lain itu nanti untuk berikutnya akan saya share ke grup Bila ya, agar Bapak bisa tahu. Dan saya mengingatkan kepada bapak-bapak yang merasa belum membayar pajak bumi dan bangunan pada tahun 2024 ini, karena sepertinya tidak ada SPPT PBB yang diedarkan. Nah, itu nanti bapak bisa melakukan pembayaran melalui SPPT PBB yang lama. Jadi nomor SPPT yang lama dibawa aja, nanti dibawa ke bank, lalu penjenengan bisa membayar di bank tersebut. Itu karena batas
atau jatuh tempo pajak bumi dan bangunan itu tanggal 30 September. Untuk selebihnya nanti akan dikenakan denda sebesar 2% untuk setiap bulannya. Dan perlu Bapak Ibu ketahui bahwa setiap pembayaran PBB nantinya akan diundi. Yang saya mendapat bocoran itu antara lain mendapat hadiah pertama itu mobil, hadiah kedua sepeda motor, beberapa sepeda motor, yang ketiga kulkas, televisi, mesin cuci, sepertinya itu. Untuk itu saya berharap untuk sekedar mengingatkan saja agar jangan sampai nanti bisa terlambat. Terus yang kedua adalah masalah listrik, ya Pak ya, listrik yang ada di penerangan jalan yang ada di Sibela Tengah itu kemarin memang sudah saya pas beberapa waktu yang lalu pas ada petugas PLN sekalian saya suruh betulin di rumahnya penerangan jalan rumahnya Bu Siwi itu, tapi sekarang sudah mati lagi. Dan apalagi yang Nun Sewu untuk di rumahnya bekasnya Pak Toyo, Pak Redi, dan Nun Sewu Pak Wahyu itu listriknya di penerangan jalannya belum hidup. Dan mungkin ada lagi yang mungkin yang lain yang misalkan di penerangan jalan itu belum ada, mohon bisa dinyalakan. Itu saya kira itu saja Pak Win. Lapor informasi dari grup RW yang tadi sudah saya terima baru saja ini. Saya kira itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Monggo Pak Adianto kalau mau menyampaikan lain-lain. Terima kasih Pak Win. Begini, ini sudah mulai masuk ke wilayah kita masalah galian pipa untuk PDAM yang proyek Wosusokas. Itu ternyata yang pipa mau ke Persil itu di RT 05 sudah masuk, yang paling ujung. Iya, malah langsung karena mungkin dulu tidak. Nah ini nanti mestinya dari pipa sekunder nanti ke tersier, baru ke kuarter itu mas Persil, ke rumah-rumah. Kelihatannya kalau ke rumah nyambung yang lama. Jadi hati-hati bahaya ini mulut Gang Sibela Utara bagian barat itu sudah sempit. Nanti kalau hujan, kalau itu terlambat mengambil, tanahnya licin, itu padas-padas gimana gitu. Hati-hati. Yang kedua, ini nanti kalau memang masuk sini, dijaga PHPI. Karena biasanya kalau memang titiknya di situ ngejros gitu ya udah. Nanti itu. Tapi biasanya di luar saluran di pas badan jalan. Tidak di luarnya. Kedua, BBM. Saya memang sudah lama dikasih tahu pakai apa? Barcode. Nah itu kemarin saya nekat di Bonoloyo itu dapatnya 10 liter. Tidak boleh sana Jakarta aja pakai itu Pak, bisanya 10 liter. Isi 10 liter, aku nanti mubeng masuk lagi. Tidak bisa Pak, nomornya kan sudah kita catat. Ya. Terus saya ke di mana? Kelurahan itu masih bisa 20 liter. Masih bisa. Tapi katanya nanti semuanya mau pakai itu. Saya tanya lagi yang di share Pak Effendi, pembatasan itu. Katanya itu belum, justru pengurangan ini tadi, pembatasan volume. Kalau tidak pakai barcode itu ya 10 liter mobil ya gitu.
Saya takutnya nanti kalau ke luar kota itu, luar kota atau tol. Nah ini saya terus terang saja belum bisa membuat itu. Mohon informasi yang sudah membuat itu ya, aplikasi yang itu. Mungkin dari bapak yang lain ya perlu, monggo. Saya terus terang aja katrok, enggak itu. Karena dulu saya jaga aku beli di sana masih boleh. Tapi kemarin saya beli, dan enggak bisa. Saya kira, monggo. Pertalite, khususnya Pertalite, yang subsidi Pak. Jadi ini yang di TUD itu subsidi. Kalau bisa subsidi itu tepat sasaran, maksud pemerintah begitu. Gitu. Karena dilihat dari gimana? Nah, Sunda. Saya BIT juga masih masuk. Vario 125 masih masuk. Pak Mukti 135 cc masih masuk. 150 ke bawah. Katanya begitu. Tapi yang penting pembatasan itu pakai barcode, Pak. Kalau yang untuk cc itu masih digodok juga. Nah, mudah-mudahan yang ini tadi yang model barcode. Nah, Vespa itu juga 150 itu. Malah 160. Kalau bisa di-share di sini. Dan masalah galian ini, kalau mungkin ada info-info sampai kapan masuk gang sini, kapan mungkin Pak RT, Pak Cek, ini kebetulan warga RT 1 tapi sekretaris jenderal RW. Mungkin tahun depan sudah ketua RW ini. Amin karena Bringos itu sudah. Saya kira itu Pak Ketua RT, mudah-mudahan nanti dapat pencerahan untuk warga RT 1. Matur nuwun. Matur nuwun Pak RT atas waktunya. Terima kasih. Saya ucapkan buat istrinya Mas Rian, semoga cepat sembuh yang kemarin baru 6. Kalau yang Ibu Bambang tadi sudah dibacakan doa bersama dipimpin oleh Bapak Isar Satin. Enggak maksudnya kan mungkin ada yang belum tahu bahwa istrinya Mas Rian itu habis opnam gitu loh. Sekarang sudah pulang. Yang ini yang itu aja yang pertama yang saya munculkan tentang yang baru viral di grup kita yang tadi dianu sama Mas Yahya tentang kucing. Jadi tahu-tahu bergelimpangan bahasa apa nih ya? Bergelimpangan. Jadi tahu-tahu ngerti-ngertian yang dua ya. Itu 24 jam ya. Oh, 2 hari, sehari satu gitu. Oh ya. Saya ya juga berpikiran seperti itu, Pak. Soalnya kucing itu kan yang katanya itu nyawone songo. Kok gampang mati dengan seperti itu. Ya, semoga-moga enggak maksudnya enggak ada seperti itu. Banyak keluhan sebetulnya. Pak RT pun juga pernah cerita ke saya tentang kucing sing menek gendeng iso dadi melorot, endo itu banyak lah yang sering nongkrong di tempat pos ronda itu cerita seperti itu tentang kucing. Soalnya kucingnya juga kalau di malam hari itu tidak tahu itu punyanya pribadi atau kucing liar, kita juga nggak tahu soalnya orang tondone. Neneng tondone jenis kolit gitu. Itu kan jelas. Oh itu punyanya Bu Leni. Itu tidak ada. Jadi kalau banyak banget Pak kucingnya kalau malam hari itu. Nah ini kan waktunya musim hujan. Delalah bepenekan glodeng itu tahu-tahu bocor. Itu ada kebocoran. Itu aja. Tapi solusinya saya juga tidak tahu arep piye. Cuma ini saya kasih info yang terbaru. Yang kedua, beberapa minggu atau bulan yang lalu itu ada pesan, tidak tahu infonya dari mana, itu ada pesan dari Bu Woto, kalau di pos rondo, kalau buang
puntung rokok itu mbok ojo sembarangan. Saya itu bukan anti rokok. Bukti teman-teman kita ngerokok di dekat saya itu saya tidak peduli. Saya sangat tidak peduli arti sebelum hebat saya dan lain, saya tidak peduli. Saya tidak tentang rokok, saya tidak gagas. Tapi kemarin sampai Pak Win itu kalau malam Pak Win gitu, saya dengar itu ngantein jumputi ngambil putung rokok. Itu tanya aja sama Pak Win, Pak RT. Kayaknya oke dewe Pak. Dia wah udah kayak gini. Makanya ya maksudnya kalau jaga itu ya enggak paneng ya kadang-kadang kita kan enggak tahu Pak. Di pertigaan itu ngelempar rokok di tempat kita kan juga banyak. Ya toh orang lewat ngelempar rokok itu rokok isopo dan lain sebagainya kan juga kita enggak tahu. Itu ya itu saya apresiasi sekali bahwa ya jogo lah. Itu terus terang aja itu bukan pribadi, sudah saya sebutkan tadi dari siapa. Terus yang ketiga tentang, jadi malah saya mau cerita ini tentang rondo. Jadi ada beberapa itu saya ini di sini itu sebenarnya banyak yang berkeluh kesah Pak. Intinya mau ngomong Pak, ya itu rondonya kecepatan, ya gitu. Itu. Terus kedua hubungannya ada yang sekali rondo itu minim itu mengeluarkan uang sampai 30.000 per orang. Ada yang 50.000. Nek sekelas Mas Cucu dan lain sebagainya itu mungkin lebih. Saya yakin lebih. Nah ya kadang-kadang kan gantian Pak, kita juga. Tapi kalau saya di tim saya sama Badrun, sama Pak Eko, SD Mas Eko Gondrong lah istilahnya, itu saya sudah pesen bahwa intinya itu hanya minuman. Jenengan mau bawa, jangan memaksakan diri membawa makanan, harus ikhlas. Jadi daripada aku ngei grundel, ya percuma. Nek jare nyudo dosa, nek jare orang beragama. Katanya seperti itu. Jadi nek dihitungin sampai menghitung kok Pak. Nek sekali rondo, itu rondonya kan 3 kali Pak. Jadi 1 bulan itu 3 kali ronda. Itu kalau 30.000 itu sekitar 1.080.000 Pak. Iya. Dijalui urunan pas pitulasan saya ketemu aja kadang-kadang gerundel. Kalau saya memang saya salah satu tim, maksudnya itu saya minta memang minuman dari saya. Biar nanti jangan lo rasa mikir panganan dan lain sebagainya. Saya gitu. Ya ada yang bilang kecepatan rondanya. Jadi terlalu kecepatan lah, terus caranya piye sing ngatur rondo gitu. Dua-dua kemarin sudah ada kesepakatan. Ya hanya 1, 2, 3 orang yang tidak setuju diganti. Nah, itu. Jadi ya serepot. Ya serasa bersepakat wae. Terserah. Ini mau berjalan. Kalau saya tenang apa? Saya tidak berkeluh. Mengeluh tentang tim saya. Tim saya. Ada yang bilang, apa dia dioplos, maksudnya diundi, koncone rondo gitu. Nah monggo, silahkan. Saya manut, neng. Kalau bisa tim saya jangan diganti. Kalau saya sudah ngomong sama Mas Badrun sama Mas Eko, ya itu tadi sudah saya ucapkan tadi. Ya monggo mau dibahas sekarang apa enggak? Terserah. Terus yang terakhir ini tentang bagian saya tentang arisan. Ini saya buka secara subjektif. Jadi subjektif Pak. Ya soalnya tergantung suasana atau situasi orang yang meminta. Biasanya kan tadi 1 Pak. Biasanya luangkan 1 untuk kedatangan. Ini saya sekalian 2 Pak.
Jadi sekalian saya minta 2. Di samping itu saya lihat yang belum dapat arisan ya kayaknya longgar semua. Saya tadi terus terang sama Pak Hasan sama Pak Jujut, nggonanmu ki lagi tak lebok kayak saiki jenengmu, saya bilang gitu. Bulan September. Sama Pak Bayu lupa. Ya itu mohon maaf. Sekian aja dari saya. Apabila tadi ada saya salah kata atau ucapan yang kurang pantas atau terkersinggungan, saya minta maaf. Terima kasih. Kalau saya di rumah sama Mas Jujut sama Pak Bayu, gitu rampung itu guangnya dengan Pak Bayu. Itu sudah apa namanya latah. Tapi kalau jagongannya itu di embernya Pak Bayu, udah gini guangnya di tempat saya. Itu sudah refleks dan ya ada. Lah ini tadi kalau khusus di pos asbak sebenarnya ya ada. Tapi enaknya kalau habis udah tuh biasanya ya gitu loh. Nggak tahu itu saya dulu kok ya begitu. Kadang di dalam kantor itu saya bingung nggak jadwal ya tak taruh gini tak tidak gini tak set ngisor meja loh. Itu nggak tahu itu kelagian wong perokok atau apa, itu dagelannya begitu. Dan itu nyata. Nah itu kelingan enggak Pak Bayu? Kalau kita nongkrong di depan Pak Bayu di depan itu rampung ya tes. Nah tapi pokok saya tapi nggak gantian got saya. Ayo nggak Pak Bayu. Gitu. Itu dagelannya. Tapi nggak tahu ini fenomena perokok ya. Kalau tempat saya sama perokok, tapi kan di sini umum. Nah mungkin kelejak itu tadi. Matur nuwun Pak. Mau dibahas besok 2 hari sampai ya pembahasannya kan 2 hari, DPR aja 5 hari. Matur nuwun. Terima kasih. Monggo Pak Bayu. Ya, karena kan ya memang tempat umum itu tempatnya orang yang ada. Dan satu hal lagi sebenarnya perokok itu juga pahlawan. Pahlawan dari negara itu pakai Indonesia. Iya, dulu pemerintah selalu menggemborkan masalah anti rokok, tapi sekarang melempem. Nggak pernah ada. Nggak berani. Itu tadi nyangkut. Masalahnya memang saya sendiri pribadi merokok juga sih. Ya memang alangkah baiknya kalau kita itu selalu menghimbau untuk masalah puntung rokok ya mohon itu disediakan lah kayak tong apa yang istilahnya biar enak. Karena kalau nanti cuma menghimbau uang oke, uang umum fasilitas umum itu kan semuanya ada dari luar juga Pak. Pertolongan tadi sudah dapat dari pertolongan. Kalau ada tamu dari luar di pos Rodo, itu baru milik karena enak. Tapi kalau ada tulisnya tempat puntung rokok itu kan secara otomatis bilang milik ini kan ya enak loh Pak. Itu puntung rokoknya yang gini ya. Ini usulan aja Pak Win. Ini teorinya Jonan. Kalau kita di nek orang ngene dhewe miwiti. Wong liya buangnya saya. Ini juga kerja. Kalau kita sepakat sebagai gede ini ditulisi tempat puntung rokok, mulai bisa atraktif. Ya jadi, tapi jangan wacana kok. Itu sudah dikandangi. Nanti tahun depan lagi. Lihat, memang semuanya dari kita. Dari kita sudah mulu itu, wong dia orang mungkin. Nah ini yang gue dewi juga buangnya apa batuan, wong Joko ya men. Saya setuju asbak yang dipotong kecil-kecil. Ya, biasanya gede ya. Nah, biasanya dia depan gede ditulisi. Mungkin ada ajenis titik yang kata loro. Nah, karena kelompoknya ada di sana dan nah, itu sudah ditindaklanjuti untuk omongan kau wacana terus ya ada gunanya. Siapa ini bagian sebuah pembangunan ya? Nah, kebetulan ya ada yang tertib Pak. Ada yang tertib. Saya lihat itu ada yang tertib bilang rokok itu di asbak. Tapi sampai dewe. Aku mau bawa dulu. Ya,
Terima kasih. Mungkin ini akan segera kita tindak lanjuti masalah puntung rokok. Pak, Jujur bisa Pak menyarikan tempat asbak sing gede. Sing anu sing apa ya? Sing koblek ya. Dari black ya. Oh, ya. Pakai stand-in itu di puskesmas banyak Pak. Maksudnya tinggal ambil gitu ya Pak ya. Jadi nanti sambil jalan nanti Pak Jujur kalau bisa direalisasi, terima kasih. Dan untuk usulan dari Pak Koli tentang ronda ini, bagaimana tetap kita buat 3 orang atau akan kita kembalikan ke 2 orang ini nanti kita konsekuensinya harus koordinasi ke masing-masing grup ronda ini. Jadi jangan sampai kosong. Kalau kosong kan eman-eman ya. Dalam arti ini merupakan tradisi. Di samping kita mengambil jimpitan itu sebetulnya ada tujuan lain, yaitu sambil nengok pintu-pintu tetangga yang pada malam hari itu mungkin belum terkunci atau kendaraan yang belum masuk ke halaman atau rumah yang semestinya. Itu tujuan kita ya, selain kita melihat hal-hal yang belum tercover oleh keluarga tersebut agar malam hari itu juga aman, dan itu juga merupakan bentuk kepedulian warga ya untuk saling mengingatkan melalui ronda ini. Monggo ini tetap 3. Ya, tadi. Ye. Oh, ngapain ye? Ye. Oh, ye. Ye. Tadi kalau saya nyerap itu arahnya ke pengeluaran. Kalau 10 hari sekali kan jadi banyak. Kalau keluar, mau kadang-kadang izin tidak wajib. Oh, iya. Ini lurus-lurus saja. Tapi tadi arahnya kok cepet 30 lah. Udah ke finansial. Nah, sementara ini biar seperti ini, apa yang diusulkan Pak Khalid, sudah kita pokoknya apa adanya. Yang lain, iyo, mau desain, ayo ini aja. Nah, kalau saya ngerinnya juga itu juga. Biarpun nanti kalau kita datang sana, mana Pak Putih, apa, jangan di-share lah. Karena yang lain jadi itu aja dulu. Step by step lah. Ji, terima kasih masukannya. Ji. Untuk masalah konsumsi di pos ronda, itu selama ini saya cuma mendengar saja sih. Kalaupun nanti yang dinilai si rondo di Sewu mungkin konsumsinya kurang nongkrong, itu jadi bahaya juga. Jangan dimasalahkan. Alami aja. Kalau siji dimasalahkan kurang. Ya ada maksudnya gini, intinya sebenarnya sama saja. Yang penting tadi sudah disepakati, kita mengundang oke ya. Iya, itu saja. Jadi kalau kayak tadi masalah mau 1, 2 pasang, 3 pasang, 1 itu salah sih. Terima kasih Pak Bayu, Pak Hadianto. Ronda tetap kita berpacu pada minuman saja. Nanti kalau toh masih ada yang mengeluarkan rezeki, kita tidak perlu share ke grup ya, supaya tidak menjadi apa ya istilahnya itu kecemburuan ya. Wah, aku nek ronda aku ra metu ora iso ngetoke panganan, sing kae iso ngetoke dan sebagainya. Ndak usah kita share agar apa ya warga yang mungkin mau keluar untuk ngancani sing rondo itu tidak pekewuh. Nah, jadi apa namanya kita sederhanakan saja. Kalau toh ada makanan ya sudah, tidak usah kita foto, kita share ke grup. Yang penting minuman itu bisa tersedia di pos
buat yang ronda maupun yang mungkin nemeni atau nongkrong di pos ronda. Terima kasih Bapak. Masih ada yang perlu disampaikan? Monggo Pak Sujud. Terima kasih. Saya mohon maaf kepada bapak-bapak, itu bukan maksud saya mau, dan Pak Pendi bukan mau jor-joran ya, enggak. Saya sama sekali tidak. Kita tidak sebentar. Saya tidak merasa seperti itu. Karena apa? Aku eneng rezeki sithik iki umpama ini ya. Aku kepayon motor. Saya berbagi. Tujuan saya cuma itu. Aku itu rezeki sithik, ya ayo dibangun atau dirahapi bareng. Jadi kita tidak punya pemikiran ya. Oh gitu. Oh gitu, nggih. Oh siap. Nggih. Ya, bukan itu. Kita punya rezeki cuma itu aja. Kita membagi rezeki pada. Saya pernah dengar menyaksikan itu dari luar. Wah ini garing orang dalam. Orang dalam biasa saya rasa cukup lainnya rasa. Oke sih. Ini fakta nyata dan terjadi. Jadi tidak didebatkan. Ya, yang penting kalau bisa bapak ini malah dakwanya aja, monggo lah. Dan itu sensitif. Pernah dari luar semua. Orang kenal sak ini. Nek tapi cerdak harus diantisipasi sikap. Itu tak ekstrimnya. Jogo urus ini rumah tangga. Itu dilakukan Pak. Itu masih itu dampaknya. Makanya saya ini dari geblek tambah teman-teman. Nah. Itu masuk. Siap. Bilang terserah sama Mas Goli, Mas. Kok Goli itu? Aku lebih kok cuma kae yo weh bobo senenganku ya. Yang penting ora desain Bapak. Itu yang pertama. Kedua yo. Ya, yang kedua saya tadi lupa menyampaikan bahwa di perempatannya Mas Anton, Bu Gatot, itu ada lubang. Itu kayaknya bekas galian pipa PDAM itu ya. Itu tapi kemarin saya sudah melaporkan ke kelurahan, tapi hari ini tadi sudah ditindaklanjuti atau belum, kita belum tahu. Sudah. Oh iya, terima kasih. Iya. Nah ya, itu memang laporan dari saya share ke kelurahan dan langsung ditindaklanjuti. Yeah. Nanti kalau memang itu belum sempurna atau gimana, nanti bisa dilaporkan lagi, nanti kita laporkan ke kelurahan. Saya kira itu aja Pak Win. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pos kita bukan 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu itu ada dirjen baru. Nggak tahu aku sudah bicara belum? Sudah. Pertanyaannya begini, kalau ronda itu kan saya Pak, jadi pedagang buat tannya masih banyak. Itu kenapa enggak? Mesti saya buang. Kalau yang terakhir mesti saya buang, mesti saya cuci. Saya kalau bisa. Yang terakhir bukan yang ronda. Soalnya ronda itu kayak Pak Matyo, Pak Pangga itu kan usianya jauh jam sholat tidak mungkin, tidak memungkinkan mau dan lain sebagainya.
yang terakhir aja. Kalau bisa yang terakhir itu ya kurang kita hujan itu. Tapi kalau teh itu 2 mendem itu kan sampai itu sampai nanti sore dipakai lagi. Pasti baunya lagi itu tahu sama ya, baunya itu ada kerjaan namanya ya cuma dilasi aja, dilasi aja kan. Terus di situ juga ada sudah disediakan sabun. Tidak tahu sabunnya kadang-kadang Mas Jujur, Pak Win yang beli itu apa ya? Ada pos untuk menyediakan sabun. Ya mohon, kalau bisa saya cuma hiburan Pak, bukan harus yang terakhir. Kalau ada makanan yang jatahnya roda memberi, kadang-kadang kan masih banyak. Kalau bisa dibawa pulang, buah kue Arabian, ojo ditinggalin itu sakit rondo. Kadang-kadang subuhan itu taruh ya kok. Iya betul. Saya melihat ya. Sama Pak Haji Pak Haji terserah Clara Bu. Iya. Iya. Kita gagal pesen teh itu. Caranya tadi gimana Bu? Ini dimungkit terus ini untuk tukar roda apa sebenarnya dulu waktu baru dulu sudah saya share mengenai dingjernya itu sebagai inventaris ronda. Nanti jadi bapak-bapak kalau pas tugas ronda mohon salah satu anggotanya kalau yang membuat teh bisa mengambil dingjernya di pos ronda, jadi kuncinya juga tersedia di situ. Silahkan nanti dimanfaatkan dingjer tersebut. Mau diisi penuh monggo, mau diisi separuh juga monggo. Nanti kalau bisa ya tidak usah penuh-penuh ya, karena yang ngancani Roro itu paling banyak itu 8 orang. Iya, paling 8 orang dingjer itu kalau penuh nanti nggak habis, jadi mungkin separuh saja sudah cukup ya. Kalau nanti yang tidak keduman ya minum air putih. Di situ juga sudah disediain aqua galon, aqua gelas. Kopi juga ada, gula juga ada. Ya, jadi tidak usah diisi penuh dingjernya, separuh saja cukup. Terus kemudian kalau mau nyuci barang-barang inventaris yang ada di pos juga sudah disediakan sabun, juga apa itu namanya sponnya ya untuk mencuci. Ya itu tidak tahu, kita kadang-kala kalau ada yang di situ, wah sabunnya habis ya, salah satu mesti membeli untuk keperluan itu. Jadi monggo nanti yang terakhir ataupun yang ronda terakhir masih di situ, kalau longgar silahkan dibersihkan supaya untuk berikutnya bisa dimanfaatkan ya. Seperti kemarin saya juga gitu, mau minum tapi gelasnya ternyata di dalamnya itu ada bletoke. Lah ini di siapa ada saya juga nggak tahu. Ya, kok bletoke di dalam kopi? Ya berarti kopi. Nah itu dicuci apa ada saya juga nggak tahu. Jadi monggo itu dimanfaatkan ya fasilitas yang sudah disediakan di sana. Bapak-bapak yang mungkin bisa sampai malam monggo. Ya, itu saja. Mungkin masih ada yang perlu disampaikan? Oh, satu. Masih ada. Ya, monggo. Yang kedua ya, pakai mic biar jelas. Bapak-bapak semua, tadi sore saya seperti kita tahu ya, bahwa di jalan-jalan sekarang sudah banyak baliho orang-orang baru nggih. Ada yang cowok ganteng-ganteng, masih remaja, dan juga mbak-mbak yang masih remaja, tulisannya pilkada gitu ya. Nah kita sepertinya belum banyak mengenal beliau-beliau. Nah saya rasa untuk kita ke depan, untuk bisa berkenalan dengan beliau, dia itu bisa ngapain gitu, sehingga apa yang ada pada kita itu kalau misalnya suruh memilih itu, milih yang pas gitu loh Pak.
kita tahu latar belakang pendidikannya, keorganisasiannya apa gitu. Nah, tadi kebetulan pas sore itu saya dapat undangan untuk menghadiri salah satu yang ada di gambar itu. Namanya Mbak, siapa sing berkerudung itu? Mbak Astrid itu ya. Jadi namanya Mbak Astrid memperkenalkan diri. Nah, saya rasa itu perlu beliau mengikrarkan bahwa beliau siap untuk berkenalan dengan warga. Dan untuk itu monggo kalau misalnya kita ada waktu ataupun ada kesempatan untuk bisa dihadirkan, nanti kita bisa menyampaikan ke sana untuk berkenalan seperti yang lalu. Mungkin setidaknya satu itu aja, mungkin kalau bisa semua, sehingga kita bisa punya gambaran yang real apa yang mesti kita pilih yang itu sesuai dengan selera kita. Mungkin itu Pak, jadi satu pemberitahuan bahwa di sana timnya siap untuk beliau sosialisasi seperti kemarin ada Partai Umat sama PKS itu ya. Dan mungkin saya harapkan mungkin kalau bisa itu semuanya yang kenalan bisa dikenalkan ke kita sehingga ibu-ibu ataupun siapa keluarga kita tahu benar siapa. Jangan sampai memilih kok tidak tahu. Mungkin itu Pak sedikit dari saya, terima kasih. Saya belum dikenali Pak, jadi semua ya? Cocok. Oh iya. Oke. Nah mungkin untuk yang lain saya belum secara dekat ataupun belum dijawab teman-teman yang kenal gitu. Mungkin kalau kenal nanti kan saya sampaikan. Intinya adalah saya dapat satu itu siap untuk sosialisasi atau berkenalan kepada kita. Sosialisasi, jadi kurang tahu ya. Ya, oke, kira-kira. Neng saya yang lain belum kenal, nanti belum punya gambaran. Matur suwun Pak, waktunya. Terima kasih Pak Mufti. Syukur. Oh Pak Bayu, monggo Pak Bayu. Terima kasih. Ini menilai pengalaman yang terdahulu itu kita tidak tahu konsepnya, tahu-tahu minta sosialisasi dan itu kita hanya mendengarkan ceramah mereka, habis itu salaman, konsepsi. Jadi nanti monggo Pak Mufti kalau memang betul-betul mau sosialisasi bisa cerita kedepannya mau dibuat apa, seperti apa di Kota Solo, mungkin di Mojosongo, mungkin di wilayah hati kita mau dibuat seperti apa.
nanti dibawakan moderator dari sana nggih, supaya kita warga itu kalau hadir mau tanya itu bebas, penak gitu ya. Jadi tidak cuma bertemu, dikasih konsumsi, salaman bar. Dan itu kan kemarin waktu Pilpres ya kalau nggak salah ya, itu konsernya kan nggak ada sama sekali ya. Dia cuma cerita pengalaman organisasi mereka tanpa tanpa memberikan program-program kedepannya seperti apa. Dia mau cerita sejarahnya. Kalau nggak salah itu menyebut Pak Amin Rais ya waktu itu. Mungkin kedepannya bisa dipersiapkan gitu Pak Mufti. Barangkali nanti kita bisa share ke warga untuk hadir mungkin ya. Kalau konsepnya sudah jelas dan bisa diterima, mungkin bisa saya sosialisasikan. Siapa pendukungnya ini Pak? Terima kasih. Kalau masih ada yang perlu disampaikan, arisan siapa Pak yang mendapat Pak Khalid? Oh rahasia. Ya.